Mungkin dia punya harapan pada kalian kali merasa kecewa gitu. Bukan, maksudnya mungkin mereka nih fans berat yang ini sorry. Kamu nonton tayangan maaf saya. Bu Siwi. Jadi lu dilaporin nih. Dilaporin, atau mungkin dia pengen gini, mungkin dia ngerasa warga Indonesia ini udah lagi kosong lah, nggak melakukan kegiatan apa-apa. Jadi mereka pengen Indonesia ini melakukan vote untuk memutuskan apakah semua rakyat Indonesia dirugikan atau tidak gitu. Apa maksudnya lu tuh dilaporin siapa? Dilaporin, Nggak usah sebut nama lah kita ya. Karena kita ada satu lembaga yang merasa dia sebagai perwakilan masyarakat yang merasa dirugikan, lalu ingin melaporkan kami. Dan tidak, ini kan yang saya dengar di sekarang di luaran, semua nyerang saya. Dipikir saya ini menuntut Lesti menyanyikan di TV-TV itu. Salah besar, bukan itu, belum sejauh itu. Kalau memang saya mau menuntut soal show, banyak sekali. Banyak saya pasti gede urusannya. Yang jelas pada komentarnya pada nggak ngerti aja. Dia ngomong kalau misalnya nanya masalah royalti, tinggal tanya ke LMK, tapi dengan syarat daftarin dulu. Gak usah ngajarin, saya udah 30 tahun jadi pencipta. Si Ibu Siwi garda terdepan juga. Apa? Kok sampai begitunya? Lagu kayaknya mau boykot seluruh TV, silahkan aja. Mau diboykot. Harus tamat mungkin karir saya, nggak apa-apa. Memang itu semua kehendak Allah itu mah. Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Pasal 23 ayat 5 di sini dibilang bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Apa mesti dipidanakan gitu? Kan bisa masuk penjara itu gitu istilahnya kan si penyanyi ini. Kita takutnya adalah penyanyi-penyanyi yang lain nih, kayak yang sekarang terjadi, yang ada beberapa, walaupun gue mungkin gak ceritain semuanya. Misalnya sekarang disuruh bayar yang 3 tahun yang lalu, disuruh bayar yang 5 tahun yang lalu gitu. Kalau nggak bayar masuk penjara gitu kan bahaya ya. Semua, iya. Karena kan kalau karya itu kayaknya bukan pidana ya, perdata. Iya, makanya aku bingung. Kecuali gini, karya itu digandakan. Iya, makanya itu kan pembajakan, ya, berarti kan itu beda tuh, itu benar pidana. Tapi kalau ya kan kita kan mau ngomong itu tentang ini loh, bukan tentang itu, tapi kan yang lain ngomongnya enggak, itu tentang ini. Video dari orang lain lalu diunggah di akun yang memang itu bukan milik daripada Lesti, sehingga Lesti tidak mendapatkan hak ekonomis dari dari tersebarnya lagu tersebut. Sehingga menurut gua laporan pidana yang dilakukan oleh Yoni Dores terhadap Lesti Kejora sepertinya sumir dan abu-abu, tidak dapat untuk berjalan lebih lanjut. Menurut gua seperti itu gitu. Pertanyaannya kan akan dibalik. Kalau lagu itu dinyanyikan oleh orang lain, apakah akan senaik itu? Apakah lagu tersebut kalau dibawakan oleh orang lain, apakah lagu itu akan dikenal oleh masyarakat? Nah, ini kan menjadi sebuah kesadaran diri, introspeksi diri bagi pencipta. Undang-undang sudah jelas. Jadi seorang pemilik hak cipta atau hak terkait hanya bisa mendapatkan hak ekonominya di Indonesia ini hanya melalui lembaga manajemen kolektif. Di Indonesia sekarang ada 14 lembaga manajemen kolektif, ada 15 tapi satu izin operasionalnya tidak berlaku lagi, tapi sudah bermunculan lagi ada beberapa LMK yang dalam waktu dekat juga sudah mendapatkan izin operasional karena kami sudah melakukan verifikasi LMKN. Oleh karena itu hak ekonomi itu hanya bisa didapatkan melalui LMK. Nah, seluruh LMK ini terkoordinir melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, di mana saya didapuk untuk menjadi ketua LMKN gitu. Nah, artinya bahwa pencipta lagu itu hanya bisa mendapatkan hak ekonomi ketika dia memberikan kuasa di LMK. Untuk mendapatkan sebuah kejelasan, mendapatkan sebuah kepastian hukum, maka harus ada sekelompok orang melakukan uji material di MK terhadap undang-undang tersebut.
terhadap pasal-pasal tersebut. Terkait dengan mechanical right, terkait dengan performing right, siapa sih yang wajib untuk membayar? Apakah penyanyi? Apakah penyelenggara? Ini kan harus jelas duduk duduk perkaranya, harus jelas pasal ini ditujukan kepada siapa begitu. Nah, kalau itu sudah ada, maka negara bisa mengambil tindakan terhadap hal tersebut. Nah, sekarang kalau nggak ada, siapa? Pemerintah mau ngapain? Apakah pemerintah akan memutuskan sepihak bahwa semua penyanyi wajib dikenakan performing rights? Apakah seperti itu? Kalau memang itu dilakukan, kalau memang negara melakukan itu, maka negara salah. Karena negara belum menjelaskan secara runut siapa yang berhak untuk membayar itu. Karena undang-undangnya itu sumir, masih abu-abu gitu. Pihak Lesti Kejora akhirnya buka suara soal pelanggaran hak cipta yang dilaporkan Yoni Dores. Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan kabar Lesti Kejora dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta oleh Yoni Dores. Diketahui laporan tersebut telah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya pada Minggu 18 Mei terkait hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 113 JU pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu pelapor selaku kuasa dari korban menerangkan kepada Polda Metro Jaya bahwa korban adalah pemilik hak cipta atas beberapa lagu berdasarkan surat pernyataan publisher yang dikeluarkan oleh PT ASKM katanya. Diketahui sebelum pada awalnya kejadian itu berawal dari tahun 2018 hingga sekarang, yang mana terlapor mengcover beberapa lagu milik korban dan diupload ke beberapa media online YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Bahkan kegiatan penyanyinya itu diunggah ke beberapa media online seperti YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Karena kasus ini Lesti terjerat pasal yang bakal menjerat Lesti Kejora, yakni pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ibu satu anak itu bahkan terancam hukuman pidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Lesti Kejora melalui kuasa hukumnya Sadrak Suskwadi akhirnya memberikan tanggapannya terkait laporan pelanggaran hak cipta lagu. Sadrak Suskwadi dalam keterangan resminya memberikan penjelasan dalam 4 poin. Pihak Lesti Kejora mengetahui adanya laporan Yoni Dores dari pemberitaan di media, bahwa kami menghormati keputusan saudara Yoni Dores melaporkan saudari Lesti Kejora kepada Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia.